Melanjutkan materi 3 untuk audit investigasi. Kali ini subbab yang akan disampaikan yang pertama tentang fraud versus error serta definisinya. Kemudian unsur-unsur fraud atau kecurangan. Dilanjutkan tujuan audit investigasi dan apa saja penyebab kecurangan. Salam semangat semuanya. Melanjutkan materi 3 untuk mata kuliah audit investigasi. Poin-poin yang akan saya sampaikan, yang pertama, apa perbedaan pengertian dari fraud dan error? Apa saja unsur-unsur seseorang melakukan fraud? Apa tujuan dari audit investigasi? Dan apa saja penyebab terjadinya tindakan fraud? Apa yang dimaksud dengan kelalaian atau error? Dan apa yang dimaksud dengan kecurangan atau fraud? Error merupakan suatu kesalahan atau kekeliruan yang mengacu pada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara tidak sengaja. Diakibatkan bisa jadi karena adanya salah perhitungan matematis, salah pengukuran, salah estimasi, dan interpretasi terhadap standar akuntansi yang berlaku. Bagaimana dengan fraud? Fraud atau kecurangan lebih pada mengacu kesalahan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebagian pihak. Contoh di sini adalah KKN. Definisi fraud secara umum, yang pertama mengartikan bahwa kecurangan adalah suatu bentuk penipuan yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada pihak yang bersangkutan atau pelaku fraud. Definisi yang kedua, secara umum, fraud sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan sengaja salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Definisi yang ketiga, fraud merupakan tindakan dengan sengaja dalam pengabaian terhadap suatu aturan dengan menyembunyikan fakta yang bertujuan untuk keuntungan pribadi. Seseorang dikatakan melakukan tindak kecurangan apabila memenuhi unsur-unsur kecurangan sebagai berikut. Yang pertama adalah tindakan berupa kesengajaan, perbuatan atau pernyataan yang dibuat salah atau menyesatkan dalam bukti transaksi, data, dan informasi. Ini artinya bahwa tindak kesengajaan tersebut mempunyai motif atau niat dari si pelaku fraud. Kemudian berikutnya, tindak kesengajaan tersebut sengaja mengabaikan atau melanggar suatu standar, kebijakan, peraturan, ataupun ketentuan. Selanjutnya, pelanggaran tersebut dilakukan dengan mengubah atau mengkonversi, bisa juga dengan memindahkan bukti dari yang seharusnya. Selanjutnya, bukti yang sudah dikonversi atau diubah tadi dengan maksud untuk menyembunyikan suatu fakta material. Semua ini dilakukan tentunya untuk unsur yang terakhir, yaitu tujuan mencapai atau mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa tujuan audit investigasi lebih pada
mengungkap dan menjelaskan terhadap indikasi kecurangan pada suatu organisasi. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Disebut juga pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau pemeriksaan khusus yang menjadi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan. Audit investigasi bisa juga sebagai audit yang digunakan untuk menjelaskan dan mengungkap kasus atau penyimpangan yang berindikasi KKN. Audit investigasi bisa dilakukan jika terdapat minimal salah satu dari 3 sumber informasi. Apa saja itu? Pengembangan lebih jauh dari temuan audit sebelumnya, artinya ini yang berasal dari general audit, yang terdapat indikasi kecurangan dan menyebabkan kerugian negara. Biasa dilakukan pada sektor publik atau sektor pemerintahan. Yang kedua atau berikutnya, sumber informasi bisa juga dilakukan audit investigasi adanya pengaduan dari masyarakat tentang tindak kecurangan dan adanya permintaan dari komisaris atau DPR, adanya indikasi kecurangan dalam sebuah entitas. Berikutnya, akan kita ketahui apa saja penyebab seseorang melakukan tindak kecurangan. Dalam beberapa teori telah disebutkan bahwa kecurangan atau fraud terjadi apabila dalam suatu organisasi ditemukan pengendalian internal tidak ada atau lemah, atau pengendalian internal tidak berjalan secara efektif. Maksudnya di sini, pengendalian internal dalam suatu organisasi lebih pada SOP, aturan, kebijakan internal yang hanya dibuat tetapi tidak mutlak untuk dilakukan atau dilaksanakan. Berikutnya, pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas. Pegawai dieksploitasi secara tidak baik, ditempatkan dengan pressure yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah pada tindakan kecurangan. Bisa jadi pegawai tersebut tidak mampu tetapi tetap berada pada beban kerja yang sangat besar atau adanya perangkapan tugas dan fungsi. Berikutnya, model manajemen sendiri melakukan tindak kecurangan. Dan yang terakhir, entitas tersebut memiliki sejarah atau tradisi yang sudah mengakar sehingga sering disebut menjadi budaya organisasi.